Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menilai tudingan pelecehan seksual dalam kasus kematian Brigadir J tidak wajar. Menurut Reza, kejahatan seksual biasanya dilakukan dalam wilayah kekuasaan pelaku. Dengan kata lain, tidak sewajarnya hal ini dilakukan oleh seorang bawahan di rumah Kadif Propam. Reza juga mengatakan biasanya pelaku kejahatan seksual perlu menguasai tempat kejadian supaya tidak ada bukti. Ia menilai banyak kejanggalan dan hal yang tidak lazim dalam kasus ini. Karenanya diperlukan investigasi ketat oleh kepolisian. Nah, dengan logika umum yang seksual, maka mari kita cek andaikan ada peristiwa kejahatan seksual atau pelecehan seksual yang justru dilakukan di tempat yang umum, dalam pengertian tidak berada dalam penguasaan pelaku, kemudian di situ ada orang lain yang berpotensi menjadi saksi, dan di situ juga barangkali ada CCTV karena mungkin itu rumah orang penting, gitu ya, bangunan-bangunan strategis, dan juga di situ tersedia akses atau jalan bagi calon korban untuk melarikan diri. Di situ pula mungkin tercecer jejak-jejak pelaku, maka sungguh-sungguh pemilihan lokasi kejahatan seksual di tempat semacam itu bukanlah tempat yang wajar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan telah membentuk tim khusus untuk memantau penanganan kasus penembakan Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri pada Jumat 8 Juli lalu. Listio berharap hal ini bisa menjawab keraguan dari masyarakat terkait isu-isu liar yang berkembang dan sekaligus menjadi wujud komitmen Polri untuk mengungkap kasus ini secara objektif dan transparan. Tim sudah bekerja, tim gabungan sudah dibentuk. Nah, tentunya nanti rekomendasi tim gabungan ini akan menjadi salah satu yang kita jadikan untuk bahan saya untuk mengambil kebijakan-kebijakan lebih lanjut. Tentunya kita juga tidak boleh terburu-buru dan yakinlah bahwa tim gabungan ini adalah tim profesional karena dipimpin langsung oleh Pak Wakapolri dan Irwasum serta teman-teman dari Kompolnas serta Komnas HAM. Jadi saya kira beliau-beliau cukup kredibel dalam hal ini. Hingga Rabu siang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK belum menerima permintaan perlindungan dari keluarga korban maupun saksi kasus polisi tembak polisi. Namun LPSK tetap proaktif apabila peristiwa yang terjadi memenuhi unsur pidana. LPSK sudah berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan untuk membantu perlindungan saksi maupun korban. Selasa lalu, LPSK mendapat informasi dari Polres Jakarta Selatan bahwa ada terduga korban pelecehan seksual dalam kasus ini. LPSK meminta Polres Jakarta Selatan untuk menginformasikan kepada terduga korban apabila membutuhkan pendampingan psikologis. Meski demikian, LPSK belum bisa menindaklanjuti kasus ini jika status hukum belum naik ke ranah pidana. Bahwa perlindungan itu dilakukan dalam proses peradilan pidana. Dengan kata lain, LPSK bisa melakukan perlindungan kalau ada proses pidananya. Dalam artian ini adalah laporan kepolisian tentu yang mengelola proses pidananya. Nah, kalau mengajukan permohonan tentu keluarga maupun siapapun gitu ya, yang berhubungan dengan peristiwa ini, saya bilang peristiwa karena belum tentu ada tindak pidana untuk yang itu ya, maksudnya ada peristiwa pidana iya. Tetapi siapapun untuk peristiwa itu bisa mengajukan ke LPSK. Tidak harus dari kepolisian. Meskipun salah satu sumbernya bisa saja rekomendasi permohonan perlindungan itu berasal dari kepolisian. Kapolri menyatakan tim gabungan yang dibentuk diantaranya terdiri dari kepolisian, Kompolnas, dan Komnas HAM. Apakah nantinya tim gabungan ini bisa menghasilkan pengungkapan yang sebenarnya di balik kasus penembakan antara dua polisi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo? Menguji taji tim gabungan bentukan Kapolri. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia. Anda kembali di CNN Indonesia Newsroom. Kami sedang melakukan dialog bersama dengan Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Pak Benny, tadi sebelum jeda Anda mengatakan bahwa nantinya tim gabungan ini akan bekerja secara independen. Saya akan menanyakan kembali, menekankan begitu. Mungkin Anda bisa jelaskan kembali mengenai independensi dari tim gabungan yang nantinya akan bekerja. Ya, kami selaku pengawas eksternal, kan kami, atasan kami dalam hal ini Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas. Jadi tentunya dalam bekerja ini kami sesuai apa yang diarahkan oleh pimpinan kami, kemudian kami akan pegang teguh masalah profesionalisme,
dan objektivitas. Ini sudah kami buktikan ketika kami tugas di Ketua Tim Investigasi TGPV Intan Jaya. Oke, oke baik. Pak Beni, ini dari berbagai pihak kan juga menyatakan, termasuk dari IPW juga, Indonesia Police Watch yang menyatakan bahwa seharusnya tim gabungan ini diberikan batas waktu bekerjanya. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Soal batas waktu, semua orang termasuk kami ingin cepat selesai, nggak ingin berlama-lama. Sehingga upaya yang kami lakukan tentunya akan seoptimal mungkin. Namun, ketika nanti dalam pelaksanaannya ada hal yang memang perlu waktu, nah inilah yang tentunya perlu kita pahami bersama. Sekali lagi, semangatnya kita ingin secepatnya kasus ini tuntas dan selesai. Kan masih banyak tugas yang lain. Oke, baik Pak Beni, ini dari banyaknya informasi yang beredar termasuk dari media sosial begitu ya. Ini terlalu banyak informasi dan juga sebagian publik nih ternyata ada yang skeptis terkait dengan tim gabungan ini. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Kami sendiri menerima dan mengikuti apa isu yang beredar di media sosial. Banyak pihak juga konfirmasi ke kami lewat WA dan sebagainya. Jadi memang dengan informasi itu bisa membuat masyarakat kemudian skeptis. Tetapi yakinlah bahwa kami akan berusaha maksimal mungkin. Dan saya yakin semua di jajaran Polri ini pun punya komitmen yang sama. Ingin segera masalah ini selesai tuntas dan terjawab sehingga masyarakat nanti menjadi jelas mendapatkan informasi yang akurat, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Oke, oke baik. Ini ada yang melihat memang ketika kasus ini terjadi pada hari Jumat lalu, terus baru diekspos 3 hari kemudian pada hari Seninnya begitu ya. Sebenarnya bagaimana? Padahal jika memang kasus ini kasus yang lain begitu bisa jadi lebih cepat daripada 3 hari. Anda melihatnya ini sesuatu yang normal atau bagaimana, Pak? Ya, kami sendiri kan sudah turun langsung ke Polres Jakarta Selatan untuk menanyakan diantaranya adalah masalah itu. Kok tidaknya sampai 3 hari. Kita semua tahu bahwa peristiwa ini terjadi jam 17. Kemudian besoknya sudah Hari Raya Idul Adha. Jadi Sabtu Minggu masyarakat sedang merayakan Idul Adha. Banyak yang libur, banyak yang pulang kampung dan sebagainya. Jadi memang penyidik sendiri merasakan bahwa ketika mengkomunikasikan ini dengan bidang-bidang lain, ya sebagian sedang merayakan Hari Raya begitu. Nah, kemudian apabila dirilisnya itu baru Senin, ya itu sudah hari kerja, kemudian sudah ada ruang ketika penyidik sudah olah TKP, kemudian memeriksa saksi, sehingga sudah ada konstruksi kasusnya, sehingga sudah ada bahan untuk dirilis, gitu. Oke. Pak Beni, ini kan juga yang menjadi pertanyaan dari masyarakat adalah ketika terjadi penembakan hingga 12 kali, 7 dan juga 5 begitu ya. Ini kan suara juga terdengar, publik tidak melaporkan kejadian ini, lalu di lokasi kejadian juga tidak terdapat garis polisi. Ini keraguan-keraguan publik ini apakah nantinya bisa terjawab, Pak? Itulah hal-hal yang nantinya ketika kita turun untuk olah TKP, ketika kita nanti mendengar kesaksian dari tetangga, ada yang dengar nggak, pembantu ada yang dengar nggak, itu menjadi bagian nanti yang akan didalami di lapangan. Oke, Pak Beni, saya bertanya lagi, ini seberapa optimiskah Anda dan juga tim gabungan melihat bahwa kasus ini akan segera bisa diungkap? Saya dalam menjalankan tugas selalu bermodalkan optimisme. Kalau kita berangkat sudah pesimis, semangat kita sudah rendah. Tapi kalau optimis, maka kita akan all out menggunakan segala potensi yang ada untuk bisa menyelesaikan tugas ini. Oke, maksud saya seberapa optimis adalah seberapa cepatnya, Pak, gitu. Kalau bekerja pasti saya yakin teman-teman dari Kompolnas juga optimis mengerjakan kasus ini. Tapi seberapa cepat, Pak? Kembali tadi saya sampaikan, kami ingin cepat. Tetapi nanti ketika tahap demi tahap kami lalui, tahap demi tahap ini kami laksanakan,
adakah satu proses yang perlu waktu. Nah, inilah yang nanti tentunya akan membuat waktunya menjadi lebih. Sebagai contoh, kami kan juga harus mendengar apa masukan dari keluarga. Baik. Kemudian kami juga harus terus cek informasi lapangan dan sebagainya. Oke, itu memang membutuhkan waktu begitu ya Pak, tapi kami harapkan begitu, publik juga mengharapkan bahwa memang bisa secepatnya. Tapi sejauh ini memang dari temuan-temuannya, apakah memang sudah ada mengarah ke arah motif tertentu Pak? Itu masih didalami dan masih berproses, jadi kami belum bisa tentunya sampaikan ke publik ya. Oke, baik. Kami juga menunggu seperti apa update-nya, termasuk juga perkembangan dari kasus ini, karena publik juga menantikan, terutama lubang-lubang yang masih menjadi tanda tanya dalam kasus ini begitu. Terima kasih Pak Benny Mamoto, Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih. Terima kasih. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan bahwa pada awal Juli, sejumlah wilayah di Indonesia telah masuk musim kemarau. Namun sebagian besar wilayah, terutama di Pulau Jawa, masih akan mengalami hujan dengan intensitas rendah hingga menengah, atau yang biasa disebut sebagai kemarau basah. Musim kemarau di tanah air semestinya sudah dimulai sejak bulan April hingga Juni. Hal ini ditandai dengan munculnya angin monsun Australia atau angin monsun timur dari Australia menuju ke arah Indonesia. Musim kemarau juga identik dengan penurunan suhu di beberapa wilayah, terutama pada malam hingga dini hari. Di Kota Bandung misalnya, suhu pernah mencapai 17,6 derajat Celcius. Namun, fenomena La Nina menyebabkan hujan masih sering terjadi hingga bulan Juni. Fenomena La Nina terjadi ketika suhu muka laut di Samudra Pasifik mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan, pada awal hingga pertengahan bulan Juli, fenomena La Nina sudah dalam kondisi netral. Namun, untuk wilayah Jawa Barat, terutama Bandung Raya, masih terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan munculnya hujan pada musim kemarau tahun ini atau yang biasa disebut sebagai kemarau basah. Kondisi cuaca yang tidak menentu seperti ini bisa menimbulkan beberapa penyakit seperti diare, muntaber, influenza, batuk pilek, mata merah, hingga infeksi saluran pernapasan. Penyakit-penyakit ini mudah muncul, terutama pada anak-anak karena sistem imunnya belum sebaik orang dewasa. Nah, di musim kemarau ini kan suhu itu terasa lebih dingin ya, yang kita rasakan terutama beberapa hari belakangan ini. Katanya di Kota Bandung itu bisa suhu rata-ratanya sekitar 11-17 derajat Celcius. Nah, tentu suhu yang sangat dingin ini punya dampak juga terhadap kesehatan. Kalau untuk tubuh sendiri, suhu yang dingin ini dia bisa menurunkan daya tahan tubuh, menurunkan sistem imun, sehingga membuat seseorang menjadi lebih rentan untuk terkena penyakit seperti infeksi virus atau infeksi bakteri. Dan suhu dingin ini sendiri bisa membuat virus-virus bisa lebih mudah untuk berkembang biak. Untuk mencegah penyakit yang mungkin muncul akibat musim kemarau basah, kita harus beristirahat yang cukup, makan makanan bergizi, banyak minum air putih, serta melengkapi diri dengan vaksinasi influenza. Hal yang tak kalah penting adalah menjaga lingkungan sekitar tetap bersih agar tidak muncul bibit penyakit yang berasal dari bakteri maupun virus. Angga Putra, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat. Ya, ada momen unik pada saat Presiden Joko Widodo berdialog dengan sejumlah warga dalam acara pemberian nomor induk berusaha para pelaku usaha mikro kecil perseorangan di Gor Nanggala, Cijantung, Jakarta, Rabu pagi. Salah seorang warga bernama Sulastri atau Bude Lastri curhat kepada Jokowi karena tidak menerima bantuan. Saya Sulastri, dipanggilnya Bude, Pak, panggilnya Bude Lastri. Karena Bu Sulastri panggilannya Bude. Ya, saya UKM dari Kecamatan Ciracas. Di Ciracas, ya. Jualannya apa Bu? Bu Lastri? Jualannya pertama dulu saya tuh sayur gendong, Pak. Sayur gendong. Ya, langsung gerobak. Sekarang? Setelah gerobak punya warung. Kan ditawarkan supaya jangan kita sampai jatuh ke
rentenir kan, utang Iya, itu. betul. Tapi setelah KOR kemarin pas pandemi ada bantuan UKM, saya nggak dapet, terhambat di KOR itu. Gimana tuh Pak? Hah? Sekarang gini, kalau yang bantuan itu memang dari 64 juta, 65 juta UMKM tadi, 65 juta UMKM, kita memang hanya yang kita bantu memang tidak semuanya, hanya 20 juta. Jadi ada yang tidak dapat. Rondo Pak, rondo. Rondo dari 96 dengan 3 anak tuh Pak. Ayo Pak, masa nggak dapat bantuan? Wah ini udah larinya ke saya rondo itu janda. Rondo. Iya. Mau pinjam berapa? Ya 25 aja biar lunas dulu. 25. Parti lunasi. Tapi Ya. saya kan punya warung 2 Pak. Ini saya dengan Bu Lasri senang banget karena semangatnya tinggi. Memang UMKM kita ini harus dalam keadaan apapun, ekonomi kita dalam keadaan apapun harus semangatnya tetap semangat 45 harus. Amin, amin, amin. Kita ke informasi selanjutnya. Liburan masa kini tentunya nggak lengkap kalau tanpa foto-foto alias selfie atau bersuah foto. Nah, melihat tren itu semua, pemerintah Kota Surabaya menyediakan fasilitas umum yang instagramable. Mulai dari taman yang disediakan bangunan rumah kaca warna-warni hingga alun-alun yang berada di bawah tanah. Setiap meternya itu memang spotnya instagramable. Jadi memang ya sekarang tuh kalau ngomongin masalah healing itu nggak hanya refresh saja, tapi juga ada komponen pentingnya itu adalah foto-foto alias selfie. Nah, termasuk di taman-taman kota di Surabaya dan juga difasilitasi oleh pemerintah Kota Surabaya untuk sarana selfie. Taman Mozaik. Inilah sebutan untuk salah satu taman di kota Surabaya ini. Berada di Jalan Wiyung Praja, taman aktif ini memang dikonsep instagramable. Bintang utamanya adalah rumah mozaik warna-warni ini. Mengambil gambar dari berbagai sudut di dalam bangunan ini, pengunjung akan mendapatkan hasil yang bagus. Terlebih ketika terkena paparan sinar matahari, pantulan cahaya warna-warni menjadi lebih atraktif. Nah, ini salah satunya ada kayaknya satu keluarga lagi selfie nih. Ini Welfi nih, Bu. Permisi. Aduh, konsentrasi nih selfie-nya. Bu, permisi. Jepret. Oh iya. Iya. Ini lagi selfie sama sekeluarga. Iya, ini kebetulan pun cucu liburan. Jadi selfie, tadi habis selfie di alun-alun bawah tanah. Kebetulan hari Senin kan libur. Nunggu jam 4 kelamaan, akhirnya belok ke sini karena rumahnya dekat di sini. Terus gimana, Bu? Menurut Ibu hasilnya ini? Ya bagus kalau buat selfie-selfie ini karena di Surabaya baru di sini yang ada di yang ini ya. Di bagian luar rumah mozaik juga dipersiapkan wahana swafoto dengan bola-bola prismanya. Aneka vegetasi tanaman hiasnya juga bisa dijadikan objek foto. Karena banyak pilihan, taman seluas 5.100 meter persegi ini juga digunakan sebagai lokasi pengambilan gambar untuk konten media sosial. Wisata swafoto berikutnya adalah basement alias ruang bawah tanah alun-alun kota Surabaya. Uniknya, bila umumnya alun-alun itu sebatas kawasan terbuka di tengah kota, alun-alun kota Surabaya justru menghadirkan ruangan bawah tanahnya ini nih. Tepatnya di bawah komplek Gedung Balai Pemuda. Gedung ini sendiri adalah bangunan kolonial yang dahulu bernama The Simpang C Society alias tempat kongko dan rekreasi di zaman penjajahan Belanda. Dibuka kembali untuk umum tahun lalu, kawasan bawah tanah ini menjadi media ekspresi khususnya seni lukis. Tak pelak, kawasan kaya keindahan visual ini pun menjadi ajang selfie pengunjungnya. Nah, kenapa kok memilih sini buat tadi objek selfie-selfie? Karena banyak gambar-gambar, lukisan-lukisan yang bagus untuk difoto. Oh gitu ya, bagus lukisannya ya. Suka masuk ke sini? Suka.
Selain media lukisan, tekstur bangunan yang bertangga juga menjadi ajang swafoto, mulai keluarga hingga pasangan nih. Awas terciduk ya. Hehehe. Kawasan alun-alun bawah kota Surabaya ini buka setiap hari kecuali hari Senin, mulai jam 9 pagi hingga 7 malam. Mengunjungi Taman Mozaik ataupun alun-alun kota Surabaya, semuanya gratis alias bebas biaya. Bagaimana? Mau swafoto di mana? Wida Subianto, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur. Nah, bagi Anda penikmat wisata alam, ada situ Cilencah di Pangalengan, Kabupaten Bandung yang bisa menjadi agenda wisata Anda. Selain bisa menikmati udara sejuk khas dataran tinggi, ini juga menyegarkan serta bisa menghilangkan pikiran di tengah kepenatan rutinitas. Berkeliling menggunakan perahu dan juga menikmati keindahan alam sekitar bisa menjadi kegiatan yang seru. Keindahan alam Pangalengan Kabupaten Bandung selalu menjadi daya tarik untuk melepas penat aktivitas sehari-hari. Salah satu sudut indahnya adalah situ Cilencah. Kawasan wisata yang satu ini sebenarnya adalah danau buatan dengan luas mencapai 1.400 hektar dan kedalaman 17 meter. Danau Situ Cilencah juga berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air yang berasal dari danau dialirkan melalui Sungai Palayangan dan dimanfaatkan warga sebagai sumber air. Selain bisa menikmati udara yang sejuk, di sini para wisatawan bisa ke tengah danau dan menjelajah ke setiap sisi danau dengan menggunakan perahu. Kalau pengunjung kebanyakannya sih dari Jakarta, Bekasi, dari Bandung juga banyak. Cukup meningkat juga, adalah 20%-an meningkat. Indahnya panorama alam dengan latar perbukitan dan pegunungan yang membentang di kawasan situ memanjakan mata siapa saja yang melihatnya. Wisata di sini indah banget, ya nyaman, sejuk. Keliling wisata di sini naik perahunya murah meriah, nyaman. Terus saya juga ajak anak-anak main di sini. Seru banget. Jangan lupa untuk mengabadikan momen dengan swafoto ya. Untuk berkeliling danau menggunakan perahu, jangan lupa siapkan uang sebesar Rp25.000 per orang. Dian Permatasari, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Sayangnya informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Meskipun pandemi makin terkendali, kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Jangan lupa kami akan hadir untuk menemani Anda setiap hari Senin hingga Jumat pukul 16.30, serta Sabtu dan juga Minggu pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Saya Reza Helmi pamit, selamat malam dan sampai jumpa.